Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anindita Widyaningrum dengan nomor NPM 20110 Fakultas Hukum Unisri Surakarta akan mempresentasikan syarat sah perjanjian. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai syarat sah perjanjian, akan lebih baiknya kita tahu dulu apa itu perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikat diri mereka dengan orang lain atau lebih. Dalam perjanjian tersebut termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih kurang paham betul akan pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis. Mereka masih banyak melakukan perjanjian secara lisan. Walaupun perjanjian secara lisan tidak dilarang oleh KUA Perdata, namun perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan dengan perjanjian yang berbentuk tertulis. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris atau pejabat pemerintah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian secara tertulis, namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUA Perdata. Oleh itu, presentasi kali ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana suatu perjanjian dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat mengenai suatu perjanjian atau kontrak. Di sini, saya akan menjelaskan perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu yang pertama adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab kausa yang halal. Persyaratan yang pertama dan persyaratan yang kedua bisa disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Dan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perjanjian yang pertama, kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, paksaan atau drag, yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk adalah tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar para pihak akhirnya memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu, paksaan bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. Yang kedua, penipuan atau betrayal. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya. Tapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan merupakan tindakan yang benar. Penipuan terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, merupakan tindakan yang bermaksud jahat.
kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi dari suatu benda. Yang kedua, sebelum perjanjian itu dibuat. Yang ketiga, dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian. Yang keempat, tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Dan yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan. Dalam hal ini, satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada dua macam kekeliruan. Yang pertama, error in person, yaitu kekeliruan pada orangnya. Misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal, tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal, hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Yang kedua, error in substantial, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda. Misalnya, seseorang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah, orang itu sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah. Yang keempat adalah penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh sesuatu hal yang menghalanginya untuk membuat penilaian, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan, perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian, pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa, yaitu berdasarkan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, seseorang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Yang ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2, maka perempuan dalam perkawinan dianggap cukup hukum. Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan objek perikatannya harus jelas. Pada pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu,
Objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga berupa jasa. Syarat sah perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, atau ketertiban umum. Itulah presentasi mengenai 4 syarat sah perjanjian atau kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan perbuatan maupun kesalahan perkataan dalam saya menyampaikan presentasi hari ini, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.